Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan dokumen transaksi soal perusahaan jasa salon cantik. Pertama, kita klik open dan cari file yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Oke. Untuk dokumen transaksi 1 itu masuk di banking spend money. Masukkan nomor ceknya PKK 12/1 dan tanggalnya tanggal 1 bulan 12 tahun 2020 dengan total 7.500.000. Memonya diisi dengan pembayaran gaji bulan November. Enter dan klik tanda anak panah ini. Pilih akunnya wages and salaries expense. Masukkan 7 nilainya sudah ada otomatis 7.500 dan enter. Kemudian di record. Klik record tadi. Setelah itu lanjut ke dokumen transaksi 2. Masih di banking spend money. Tapi karena itu voucher kas kecil, maka pay from account-nya kita ganti. Ini kita ganti dengan petty cash. Di sininya yang tadi awalnya cash in bank kita ganti jadi petty cash. Dan masukkan nomor ceknya V12/1 dengan tanggal 2 bulan 12 tahun 2020 dan jumlahnya 750.000. Masukkan memonya pembuatan brosur. Enter dan klik anak panahnya. Kita pilih akunnya advertising expense 750.000. Kemudian klik record. Lanjut ke dokumen transaksi 3. Dokumen transaksi 3 masuk di sales receive payment. Sales receive payment. Kita baca keterangannya adalah pelunasan faktur tertanggal 25 November diterima dari Nyonya Ria. Maka customernya adalah Nyonya Ria. Kita cari, klik anak panahnya dan cari customernya Nyonya Ria. Setelah itu klik use customer. Kemudian masukkan total yang kita terima sebesar 2 juta. Dan masukkan nomor transaksinya BKM 12/1 dengan tanggal 3 bulan 12 tahun 2020. Setelah itu enter dan klik amount applied yang ada di sini sampai muncul angkanya 2 juta, kemudian enter sehingga out of balance-nya 0,00. Setelah balance, kalian record. Lanjut ke dokumen transaksi 4. Itu masuk di banking spend money. Karena itu voucher kas kecil, maka pay from account-nya kita ganti dengan petty cash. Masukkan nomor ceknya V12/2 dengan tanggal 4 bulan 12 tahun 2020. Masukkan jumlah yang dibayarkan 700.000. Memonya pembayaran rekening atau rekening listrik dan telepon bulan November. Enter. Kemudian klik anak panahnya. Kita pilih akun beban listrik dan telepon. Ada water, electricity, dan telepon expense. Klik use account. Amount-nya sudah otomatis ada karena kita sudah ngisi yang di atas tadi.
out of balance-nya 0,00, kemudian kita record. Lanjut ke dokumen transaksi 5. Dokumen transaksi 5 itu masuk di sales, enter sales. Klik sales, enter sales. Teks inklusifnya dihilangkan. Kita lihat customer-nya, kepada yang terhormat Nyonya Rinda. Maka dari itu kita pilih customer-nya adalah Nyonya Rinda. Kemudian masukkan nomor fakturnya 121 tanggal 6 bulan 12 tahun 2020. Enter. Masukkan keterangannya, biaya jasa rias pengantin. Kemudian klik tab, klik anak panah dan pilih akun Fish Income, use account. Masukkan jumlahnya yang kita terima sebesar 8 juta. Setelah itu record. Ini di ignore saja. Oke, lanjut ke dokumen transaksi 6. Bukti pengeluaran kas untuk membayar hutang. Untuk membayar hutang masuk di Purchase Pay Bills. Karena kita mengeluarkan uang untuk membayar kepada pemasok. Sama ketika kita menerima penerimaan dari pelunasan piutang, maka masuknya di Sales Receive Payment. Kebalikannya, jika kita ingin mengeluarkan uang untuk membayar kepada pemasok, maka masuknya di Purchase Pay Bills. Kepada siapa kita akan membayar? Di dokumen transaksi 6 kita akan membayar kepada PT Paragon. Kita pilih suppliernya PT Paragon. Masukkan nomor transaksinya BKK 12 strip 2 tertanggal 6 bulan 12 tahun 2020 dengan jumlah 3.500.000. Kalau udah, klik amount applied-nya, kemudian di enter, out of balance-nya 0,00 dan record. Lanjut ke dokumen transaksi 7. Voucher kas kecil lagi, masuknya di banking spend money. Karena dia voucher kas kecil, maka kita ganti di atasnya dengan petty cash. Nomor transaksinya V12 strip 3 dengan tanggal 9, jumlahnya 250.000, dan memo atau keterangannya pembelian perlengkapan. Enter, klik anak panahnya, cari akun perlengkapan atau sublist. Ini sublist, nilainya otomatis sudah ada 250.000. Kemudian kita record. Lanjut ke dokumen transaksi 8. Bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur. Kita bayar kepada PT Martina. PT Martina itu adalah supplier kita. Maka dari itu masuk di Purchase Pay Bills dan pilih suppliernya adalah PT Martina. Use supplier. Masukkan nomor transaksinya BKK 12 strip 3 dengan tanggal 9 dan jumlahnya 1.500.000. Klik amount applied-nya, enter, dan out of balance-nya sudah 0. Kemudian kita record. Lanjut ke dokumen transaksi 9. Dokumen transaksi 9, pembelian perlengkapan. Kita kita membeli peralatan dari PD Mitra. Karena kita membeli kepada pemasok, maka masuknya di Purchase, enter Purchase. Hilangkan teks inklusifnya,
pilih suppliernya. Kita beli kepada PT siapa? PT Mitra Jaya. Dari PT Mitra Jaya, masukkan nomor purchase ordernya 14A dengan tanggal 10 Desember 2020. Enter. Masukkan namanya kursi Krimbat. Tab. Pilih akunnya. Karena itu adalah peralatan, maka kita pilih akunnya equipment at cost. Klik OK. Tab, masukkan jumlahnya sebesar 2.500.000. Kemudian di enter. Masukkan item yang kedua adalah steamer merek LG. Kemudian tab lagi. Klik anak panah. Karena ini masih peralatan, maka kita pilihnya equipment at cost. Klik OK lagi. Dan masukkan jumlahnya 5 juta. Jika totalnya sudah 7.500.000 sesuai dengan di soal, maka kita record. Jadi, saja klik no. Kemudian lanjut dokumen transaksi 10. Pelunasan faktur kita terima dari Nyonya Rinda. Nyonya Rinda adalah customer kita, maka masuknya ada di sales receive payment. Pilih customernya, kita menerima pelunasan dari Nyonya Rinda. Masukkan amount receive-nya sebesar 8 juta. Masukkan nomor transaksinya BKM 12-2 dengan tanggal 12 tahun 2020 dan pilih sesuai dengan nomor dan tanggal yang dibayar. Yang kita bayar adalah dan masukkan sesuai dengan yang kita terima. Kita terima pelunasan dari Nyonya Rinda pada tanggal 6 bulan 12, maka kliknya di 6 bulan 12. Setelah itu enter, autopills-nya 0 dan record. Lanjut ke dokumen transaksi 11, itu nota kontan. Ini kita menyerahkan jasa. Masuknya di sales, enter sales. Pilih customernya, karena nota kontan itu adalah penjualan tunai, maka kita pilihnya penjualan tunai. Masukkan nomor bukti transaksinya 122 tertanggal 13 bulan 12. Masukkan keterangannya pendapatan usaha salon. Tab, pilih akunnya, pendapatan jasa, masukkan jumlahnya sebesar 6 juta. Karena ini adalah nota kontan dan penerimaan tunai, maka kita klik di sini pay today-nya kita isi sebesar 6 juta. Artinya dia membayar langsung di hari itu, tunai, secara tunai. Kalau dia berupa faktur, maka itu penyerahan jasa secara kredit. Tapi karena dia di sini nota kontan, maka ini adalah transaksi penjualan tunai. Setelah pay today-nya kita isi, maka balance due-nya 0. Setelah sudah 0, kita record. Lanjut ke dokumen transaksi 12. Pelunasan faktur kita terima dari Nyonya Rinda, maka masuknya jadi sales receive payment. Pilih customernya adalah Nyonya Rinda. Masukkan
nilai yang kita terima sebesar 3.800.000. Masuk ke nomor transaksinya BKM 12/3 dengan tanggal 14. Klik amount applied-nya, enter auto balance-nya 0,00 dan record. Lanjut dokumen transaksi 13, voucher kas kecil. Masuknya di banking, spend money. Karena tadi voucher kas kecil, maka pay from account-nya kita ganti dengan petty cash. Masukkan nomor transaksi V12/4 tertanggal 17 dengan jumlah 1 juta. Memonya keperluan pribadi pemilik, enter, klik akunnya. Karena ini adalah pengambilan pribadi, maka akunnya adalah Indah Drawing sebesar 1 juta, auto balance-nya 0 dan record. Lanjut dokumen transaksi 14, penyerahan jasa secara kredit karena dia berupa faktur, maka masuknya di sales, enter sales. Pilih customer-nya SMK Pasundan, pilih customer dengan nomor fakturnya F12/2. Tanggal 18, Maria siswa untuk gelar seni. Tab, pilih akunnya pendapatan biasa dan jumlahnya sebesar 4.500.000. Setelah itu kita record. Lanjut ke dokumen transaksi 15, bukti penerimaan kas. Dari piutang yang telah dihapuskan, masuknya di banking, receive money. Masukkan nomor bukti transaksinya BKM 12/4 dengan tanggal 20 bulan 12 tahun 2020. Masukkan jumlah amount-nya sebesar 2.500.000. Memonya penerimaan piutang yang telah dihapuskan, enter dan pilih akunnya allowance for double debt sebesar 2.500.000. Setelah itu di record. Lanjut dokumen transaksi 16, voucher kas kecil. Masuk di spend money, pay from account-nya diganti petty cash dengan nomor transaksi V12/5 tertanggal 26 bulan 12 sebesar 800.000. Memonya perbaikan atap toko, enter dan pilih akunnya other operating expense 800.000 dan record. Lanjut dokumen transaksi 17, pembelian perlengkapan dari PD Mitra. Jadi kita beli barang, karena kita yang beli, masuknya di forecast, enter forecast, pilih suppliernya PD Mitra Jaya. Masukkan nomor fakturnya G11 34C.
tanggal 29 bulan 12 tahun 2020. Warna rambut, karena warna rambut itu kita pakai dan akan cepat habis, maka masuknya di perlengkapan. Klik OK dan jumlahnya 300.000. Selanjutnya adalah sampo, dan sampo juga perlengkapan habis pakai, barang habis pakai, maka masuknya di sublist perlengkapan. Pilih OK dan masukkan nilainya 1 juta. Setelah sama 1.300.000, total amount-nya balance due-nya juga 1.300.000 dan record. Terakhir, dokumen transaksi nomor 18, bukti pengeluaran kas masuk untuk pembayaran angsuran bulanan pinjaman hutang jangka panjang, masuknya di banking spend money dengan nomor bukti transaksi BKK 12-4 tertanggal 30 Desember dengan jumlah 5.200.000. Angsuran pinjaman pilih yang pertama adalah karena kita membayar angsuran, maka angsuran hutang pinjaman hutang, maka hutang kita berkurang. Hutang jangka panjang kita kan adalah Bank Permata Loan. Di situ pinjamannya kita berkurang 5 juta. Sorry kebanyakan. Dan bunganya 200.000. Bunga adalah interest expense. Out of balance-nya 0 dan record. Oke, sampai dokumen transaksi 18 kita sudah selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.